DPR RI periode 2019-2024 mengajukan inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satu hal yang disorot adalah peran penggalangan intelijen ini akan bertabrakan atau tumpang tindih begitu ya dengan sejumlah lembaga-lembaga yang memang sudah mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penggalangan intelijen yang ada di Republik Indonesia. Seorang petani lada dituduh mencuri lada dan dipukuli 5 orang anggota kepolisian Polres Bangka Selatan. Seorang warga ditembak hingga tewas oleh 3 oknum polisi. Ada seorang oknum anggota polisi dari Polres Lampung yang melakukan kekerasan terhadap warga, di mana ia diduga lakukan kekerasan terhadap warga dengan Draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri telah disepakati oleh DPR RI menjadi RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Mei 2024. Penyusunan rancangan regulasi ini disusun secara kilat tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Akibatnya, banyak pasal yang menuai kontroversi hingga melahirkan kewenangan yang luas tanpa ada pengawasan yang ketat kepada institusi kepolisian. Padahal, saat ini aparat Polri justru seringkali menyalahgunakan kewenangannya dengan berbagai praktik kekerasan yang dilakukan. Di tengah segudang masalah di tubuh institusi kepolisian, seperti melakukan tindak penyiksaan, pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing, dan tindak kekerasan lainnya, yang membuat publik membentuk berbagai tagar seperti no viral no justice maupun satu hari satu oknum. Alih-alih melakukan pembenahan institusional, pemerintah justru menambah masalah baru dengan rancangan undang-undang ini. Kontras telah mengurai beberapa permasalahan dalam RUU Polri. Salah satu poin bermasalah, yaitu adanya usulan kewenangan tambahan kepada kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ruang cyber yang diatur dalam pasal 14. Salah satu wewenangnya, yaitu aparat kepolisian berhak untuk melakukan pemblokiran atau memutus akses ruang cyber untuk mencegah kejahatan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab akan berdampak pada penyusutan ruang kebebasan sipil, pembatasan terhadap akses informasi, dan berpotensi mengintervensi hak atas privasi seseorang. Sebelumnya, pemblokiran terhadap akses internet pernah dilakukan pemerintah melalui Kominfo di Papua pada tanggal 21 Agustus 2019 hingga mengganggu akses informasi selama 2 pekan di beberapa wilayah di Papua. Akibat pembatasan akses internet tersebut, Presiden Joko Widodo beserta Kominfo dinyatakan bersalah oleh PT UN yang tertuang dalam putusan nomor 230-G-TF-2019-PT UN-JKT serta menyatakan bahwa pemblokiran akses internet tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Hal serupa akan dapat dilakukan oleh lembaga kepolisian yang terlegitimasi hukum jika RUU Polri ini disahkan. Tindak pengawasan yang represif oleh kepolisian tanpa adanya unsur yang jelas terhadap pemblokiran ini akan berdampak terhadap hak atas kebebasan warga sipil negara, hak terhadap akses informasi yang terganggu akibat pemblokiran, serta hak atas privasi warga negara yang rentan diintervensi oleh negara. Dalam pasal 14 ayat 1 huruf O RUU Polri diatur mengenai kewenangan tambahan institusi Polri dalam melakukan penyadapan. Hal ini menuai kontroversi karena pasal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Penyadapan. Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang mengenai penyadapan, sehingga pengaturan terhadap penyadapan ini menjadi kabur. Selain itu, tindak penyadapan juga berpotensi kepada pelanggaran hak asasi manusia, terkhusus terhadap hak atas privasi. Walaupun hak privasi merupakan hak yang dapat dibatasi atau derogable rights, namun pembatasan itu hanya dapat dilakukan dalam pengukuran serta indikator yang rigid. Proses penyadapan sebagaimana diatur dalam RUU Polri ini tidak memiliki ukuran yang jelas serta tidak ada upaya pertanggungjawaban dalam segala proses dalam penyadapan tersebut. Penambahan wewenang intelijen keamanan Polri di dalam rancangan baru Undang-Undang Polri diatur dalam pasal 16A serta pasal 16B. Salah satu problem dari rancangan ini yakni tidak adanya definisi dan penjelasan mengenai istilah kepentingan nasional yang dimaksud sehingga berpotensi terhadap pengawasan aparat kepolisian terhadap setiap kegiatan warga yang kritis terhadap pemerintah sehingga memberangus ruang kebebasan sipil. Masalah lainnya yaitu banyaknya tumpang tindih antara tugas Polri dengan lembaga lain. Salah satunya, Intelkam Polri dapat melakukan pemeriksaan aliran dana kepada kementerian serta lembaga non-kementerian. Wewenang ini akan tumpang tindih dengan kewenangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Selain itu, tugas Intelkam Polri, sebagaimana diatur dalam pasal 16B ayat 2 huruf A dan B, juga berpotensi tumpang tindih terhadap tugas Badan Intelijen Negara atau BIN serta BAHIS TNI. Kewenangan yang saling tumpang tindih ini menegaskan bahwa penyusunan RUU Polri tidak mengindahkan fungsi dari tugas dan lembaga lain, sehingga memosisikan institusi Polri sebagai lembaga yang super body dengan segala kewenangan tambahannya. Pengaturan mengenai pembinaan swakarsa oleh kepolisian diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf G. Hal ini akan berimbas kepada potensi tindak kekerasan oleh aktor non-negara yang direstui oleh negara. Salah satu contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh PAM Swakarsa, yakni dilakukan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara yang melakukan aksi premanisme saat pelaksanaan People's Water Forum atau PWF yang dilaksanakan di Hotel Oranji, Denpasar, Bali pada tanggal 22 Mei 2024. Hal itu merupakan salah satu contoh dari banyaknya peristiwa kekerasan kepada warga sipil yang dilakukan oleh PAM Swakarsa yang diberikan otoritas oleh negara. Berbagai peristiwa tersebut menggambarkan bahwa pembinaan Polri terhadap PAM Swakarsa sebagai salah satu agen non-negara justru memperpanjang iklim kekerasan. Ruang kebebasan sipil terhadap warga negara akan terlucuti akibat hadirnya PAM Swakarsa dengan pendekatan premanisme yang difasilitasi oleh negara. Seluruh pasal di dalam RUU Polri sama sekali tidak mengatur mengenai mekanisme pengawasan yang efektif. Kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pengawasan menjadi kekhawatiran baru di tengah perluasan kewenangan institusi Polri. Hal itu karena aparat kepolisian menjadi salah satu aktor negara yang dominan melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kontras dalam kurun waktu September 2019 hingga April 2024, terdapat sekitar 3.212 peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah satunya yaitu penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian kepada warga sipil di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 korban yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Peristiwa tersebut menggambarkan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hingga mengakibatkan korban jiwa. Masih banyak fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil yang sampai hari ini terus terjadi. Tidak diaturnya fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian secara ketat justru meningkatkan potensi kekerasan yang terjadi, mengingat meningkatnya kewenangan kepolisian yang diatur dalam RUU Kepolisian. Berbagai permasalahan di dalam RUU Polri tersebut menjadi penting untuk ditolak bersama oleh masyarakat, mengingat masih ada waktu sebelum disahkan di sidang paripurna DPR RI. Jika berbagai permasalahan tersebut tak dibenahi, institusi kepolisian akan menjadi lembaga super body dengan segudang masalah yang masih belum terselesaikan tanpa ada mekanisme pengawasan yang berarti. Hal itu akan berakibat kepada meningkatnya iklim kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap warga sipil.